Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan kepada kita sehingga kita dapat belajar bersama. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama yaitu materi tentang akikah dan kurban. Langsung saja materi yang akan dibahas pertama yaitu mengenai pengertian akikah dan kurban. Sebelum belajar dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian kurban. Menurut syariat, sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi, dan kambing. Untuk mendekatkan diri kepada Allah yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Akidah. Akidah menurut istilah syara artinya menyembelih hewan ternak pada hari ketujuh dari kelahiran anak, yang pada hari itu anak diberi nama dan rambutnya dipotong. Menurut bahasa, akidah berarti pemotongan. Nih, selanjutnya syarat-syarat kurban dan akikah. Yang pertama, harus binatang ternak seperti unta, sapi, kambing, dan biri-biri. Yang kedua, unta berumur 6 tahun, sapi berumur 3 tahun, dan kambing dan biri-biri berumur 2 tahun. Akikah, hewan dari jenis kibai, domba putih, nasihat, umur minimal setengah tahun, dan kambing Jawa minimal 1 tahun. Yang kedua, untuk anak laki-laki 2 ekor, dan untuk anak perempuan 1 ekor. Yang ketiga, tidak cacat atau tidak berpenyakit. Nih, selanjutnya materi waktu pelaksanaan kurban dan akikah. Nih, kurban. Kurban hanya boleh dilaksanakan pada Dzulhijjah sejak usai sholat Idul Adha hingga hari Tasyrik pada tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah. Akikah. Pelaksanaan akikah disunahkan pada hari ketujuh dari kelahiran. Bila tidak bisa melaksanakannya pada hari ketujuh, maka bisa dilaksanakan pada hari ke-14. Dan bila tidak bisa, maka pada hari ke-21. Namun setelah 3 minggu masih tidak mampu, maka kapan saja pelaksanaan dikala sudah mampu. Selanjutnya, orang yang berhak menerima kurban. 1. Orang-orang fakir miskin untuk mencukupi kebutuhan mereka pada hari itu. 2. Diberikan oleh kerabat untuk menyambung silaturahim. 3. Diberikan oleh tetangga sebagai bantuan. 4. 1/3 dimakan sendiri dan keluarga. Pendistribusi daging kurban sebaiknya merupakan daging mentah, karena hak mereka daging tersebut akan dimasak atau dijual kembali. Selanjutnya, hikmah dari kurban. Yang pertama, menambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan berkurban berarti seseorang telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya dan karunia yang telah dilimpahkannya kepada dirinya. Yang keempat, dengan berkurban berarti seseorang telah berbakti kepada orang lain, di mana tolong-menolong, kasih-mengasihi, dan rasa solidaritas dan toleransi memang dianjurkan
oleh agama Islam. Selanjutnya, hukum akikah. Yang pertama, sebagaimana ulama berpendapat bahwa akikah hukumnya wajib. Hal itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkannya oleh Hasan Basri dari Samura RA bahwa Rasulullah bersabda, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Yang kedua, sunnah mu'akad. Sunnah mu'akad adalah ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Yang ketiga, jumlah hewan yang disembelih untuk anak laki-laki adalah 2 ekor kambing. Sedangkan untuk wanita adalah 1 kambing. Yang keempat, waktu penyembelih akikah dilakukan pada hari akikah tersebut pada hari ke-7. Yang terakhir, disunahkan untuk memberi nama anak yang baik sesuai sabda Rasulullah. Kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak kalian. Maka indahkanlah nama kalian. Selanjutnya, sunnah yang dilaksanakan saat akikah. Yang pertama, berdoa sebelum menyembelih binatang akikah. Yang kedua, sebut nama anak. Bismillahi, Allahu Akbar, Allahumma hada minka wa ilaika akikah. Yang ketiga, dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah binatang ini daripadamu dan kembali padamu, ini akikah. Yang keempat, menyembelih ketika matahari sedang naik. Yang kelima, daging akikah dimasak terlebih dahulu sebelum disedekah atau dibagikan. Yang keenam, tidak mentah-mentah tulang-tulang daripada binatang akikah, hanya mencerai-ceraikan sendi-sendinya. Yang terakhir, menyedekahkan daging akikah kepada fakir miskin. Selanjutnya, hal yang perlu dilakukan ketika menyambut kelahiran anak. Yang pertama, mengadhankan di telinga sebelah kanan yang baru lahir. Yang kedua, membaca iqomah di telinga kirinya. Yang ketiga, membaca doa di kedua-dua belah telinganya, contohnya membaca surat Al-Ikhlas. Yang selanjutnya, mengusap lelangit sang anak tersebut dengan benda-benda yang manis seperti buah tamar atau buah pisang. Selanjutnya, memberi nama anak tersebut dengan nama-nama yang baik pada hari ke-7 kelahirannya. Selanjutnya, mengadakan jamuan dan doa tasyakuran atas kelahirannya. Selanjutnya, mencukur rambut sang anak tersebut selepas menyembelih akikah untuknya. Yang terakhir, hikmah akikah. Yang pertama, sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah karena telah mengaruniakan sang anak. Yang kedua, untuk mengistirahkan kepada masyarakat umum tentang anugerah yang dikarunia oleh Allah. Yang ketiga, untuk memuliakan kehidupan anak dengan perkara-perkara kebaikan. Yang keempat, mengetarakan hubungan silaturahim antara ahli-ahli masyarakat dengan keluarga yang dikarunia anak. Yang terakhir, melahirkan rasa kegembiraan karena mendapat zuriat yang menepati sunnah Rasulullah. Cukup sekian materi pada malam hari ini yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.